Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe sekalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film berdasarkan kisah nyata bergenre sport drama yang dirilis tahun 2015 yang berjudul The Program. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Tapi sebelumnya, bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Are we racing? You got a lot of work to do, buddy. Film diawali dengan narasi yang menceritakan perlombaan yang paling berat dan paling bergengsi di dunia, yaitu Tour de France yang diikuti oleh 180 pembalap, terdiri dari 20 etape. Hanya satu orang yang berhak memakai kaos kuning, dan itulah impian bagi semua pembalap di Tour de France. Menjadi juara Tour de France bukan hanya dari kekuatan fisik, bukan juga dari kekuatan kaki, juga tidak dari besarnya kapasitas paru-paru, tetapi dari sebuah keinginan yang datang dari jiwa dan hati, dan itu memerlukan sebuah keberanian untuk mencapai semua mimpi itu. Pada tahun 1993 di Perancis, pada saat itu Lance Armstrong baru berusia 21 tahun, pembalap termuda dan baru pertama kalinya mengikuti Tour de France, perwakilan dari Amerika Serikat. Pada sesi wawancara yang dilakukan oleh David Walsh, penulis olahraga untuk koran terkemuka di Inggris yaitu The Sunday Times, dalam wawancara itu, David bertanya apa yang akan dicapai oleh Armstrong pada lomba pertamanya. Dengan santai, Armstrong menjawab bahwa ia ingin finish, dan apabila menjuarai 1 atau 2 etape, itu akan luar biasa. David menjelaskan kepada Armstrong bahwa sebagian pembalap berpendapat bahwa Tour de France diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Pengembaraan menuju rasa sakit, penderitaan dan kekuatan juga hampir seperti pengalaman religius yang tak lama lagi akan mencapai titik peningkatan kesadaran diri. David bertanya apakah Armstrong menyadari hal itu sambil menatapnya. Tetapi Armstrong menjawab dengan simpel bahwa ia hanya suka mengendarai sepedanya. Di lain kesempatan, sambil makan siang bersama dengan rekan-rekan jurnalis lainnya, David bercerita bahwa ia suka sekali dengan Armstrong, pembalap muda dari Amerika, karena ia penuh percaya diri dan mempunyai kaki yang kuat. Suatu saat, dia akan menjadi juara di Tour de France di masa depan. Tour de France pada tahun 1994 di negara Belgia. Armstrong bersiap-siap di garis start. Sambil menunggu aba-aba, pembalap di sebelahnya yang bernama Johan menyapanya. Dia mengatakan bahwa Armstrong bisa menjuarai seluruh pertandingan di Amerika, tetapi tidak akan menang di Tour de France, terutama di etape pegunungan. Sambil menunjuk beberapa pembalap di depannya, dia menambahkan, hal itu dikarenakan pembalap lain yang berada di depannya mempunyai sel darah merah yang lebih banyak di darahnya. Dan itu berarti oksigen mereka lebih banyak. Mendengar hal itu, Armstrong sedikit turun mentalnya. Dan hal itu terbukti benar, Armstrong tercecer jauh di belakang, di stage pegunungan itu. Seusai pertandingan, Armstrong dan timnya berkumpul dan berdiskusi di mobil timnya. Dalam diskusi itu, Armstrong mengajak timnya untuk mencoba obat ilegal penambah akselerasi tenaga, tetapi timnya tidak setuju. Lebih lanjut, Armstrong mengatakan bahwa dalam satu etape, tim lain bisa menjuarai lebih dari 2 pembalap, yaitu juara 1, 2, dan 3 di dalam satu tim adalah tidak normal. Di sesi konferensi pers para juara, jurnalis mempertanyakan bahwa satu tim menempati 3 besar adalah pencapaian luar biasa. Apakah para pembalap memakai obat EPO? Lalu, dokter Tim menjelaskan bahwa sebagai dokter Tim, memakai EPO bukanlah hal yang luar biasa karena di negara Swiss, EPO dijual bebas dan tidak dilarang. Obat itu tidak berbahaya, tetapi tidak bagus buat kesehatan dalam jangka panjang. Di malam harinya, Armstrong melamun dan memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan oksigen di dalam darahnya. Dan besoknya, Armstrong memberanikan diri mendatangi dokter tim lain yang bernama Ferrari. Sesudah memperkenalkan diri,
Armstrong langsung mengatakan bahwa ia ingin ikut dalam program yang Dr. Ferrari lakukan pada timnya. Ia siap melakukan apa saja dan akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Dr. Ferrari kemudian mempersilahkan Armstrong masuk dan mengecek kondisi fisiknya. Setelah melihat kondisi fisik Armstrong, Dr. Ferrari berpendapat bahwa badan Armstrong tidak cocok untuk balapan di pegunungan karena perbandingan kekuatan dan berat tidak sesuai. Mendengar hal itu, Armstrong pun kecewa dan pergi. Pada tahun 1995 di Swiss, Armstrong dan timnya mencoba membeli obat EPO yang dijual bebas dan tanpa harus ada resep dokter. Dengan sedikit ragu dan takut ada jurnalis yang memergoki, akhirnya pembelian obat EPO pun berhasil. Dan pada tahun 1995, Armstrong pun berhasil menjadi juara pada beberapa etape. Beberapa bulan berikutnya, pada waktu mandi, Armstrong terkaget karena ia muntah darah, lalu ia pun memeriksakan diri. Dari hasil pemeriksaannya, Armstrong mengidap penyakit kanker testis yang sudah mencapai stadium 3 dari 3 dan harus segera dioperasi, dan juga penyakit kanker otak yang juga harus segera dioperasi. Dan Armstrong pun setuju untuk melakukannya. Dan operasi pun berhasil. Dalam masa pemulihan, Armstrong dikunjungi oleh teman satu timnya. Ketika dalam kunjungan itu, dokter datang dan menanyakan riwayat medis pada masa lalu. Apakah Armstrong menggunakan obat yang tidak biasa, obat peningkat otot, dan Armstrong pun menjawab iya. Dan waktu pun berlalu, kondisi Armstrong semakin membaik dan pulih dengan cepat. Pada tahun 1998, sesudah pulih dengan sempurna, Armstrong pun datang ke kota Ferrara, Italia, di mana Dr. Ferrari tinggal. Armstrong pun berterus terang kepada Dr. Ferrari bahwa ia siap untuk mengikuti program yang Dr. Ferrari tawarkan, dan ia siap menjalankan semua instruksinya. Dalam masa program itu, kekuatan fisik dan kadar oksigen di dalam darah Armstrong diuji dan dianalisis secara detail, yang pada awalnya FO2 atau kadar konsumsi oksigen dalam darah adalah 84. Setelah mengikuti program tersebut, diharapkan akan bertambah seiring dengan latihan dan suntikan EPO. Semua hal itu membuat percaya diri Armstrong semakin tinggi. Setelah persiapan fisik dan mental yang cukup, Armstrong pun menghubungi Bill Stapleton untuk menjadi agennya dalam urusan mencari sponsor. Armstrong juga meminta Johan sebagai direktur timnya untuk balapan Tour de France di tahun berikutnya, yaitu tahun 1999. Setelah tim pendukung siap dan sponsor sudah didapat, maka Armstrong pun mengikuti Tour de France setelah 3 tahun absen karena kanker testis. Pada edisi balapan ke-86 tahun 1999, banyak jurnalis yang meliputnya, termasuk David dari Inggris, dan David secara khusus datang untuk mengikuti kegiatan Tour de France. Pada tahun itu, Lance Armstrong secara mengejutkan menjadi juara umum Tour de France dan berhak memakai kaos kuning. Etape demi etape, Armstrong mendominasi setiap perlombaan. Pada etape pegunungan, direktur tim Johan dengan sengaja memutar rem sepeda Armstrong supaya lebih kendor dan hasilnya sangat luar biasa. Ia berhasil menjuarai etape itu. Dan pada malamnya, mereka pun merayakan kemenangan yang luar biasa itu. Di tempat lain, di tempat jurnalis berkumpul untuk melihat perlombaan lewat TV, David pada awalnya sangat antusias melihat Armstrong memacu sepedanya pada etape pegunungan itu. Tetapi setelah diperhatikan dengan seksama, David melihat ada hal yang janggal dengan cara Armstrong bersepeda. Tetapi hal itu hanya dipendam dalam hatinya saja. Pada acara makan malam di antara teman-teman jurnalisnya, David mengungkapkan bahwa Armstrong banyak menggunakan remnya untuk memperlambat lajunya pada waktu menanjak di etape pegunungan, dan hal itu sangat aneh. Lebih lanjut, David menjelaskan bahwa Armstrong terbiasa dikalahkan pembalap spesialis pegunungan dengan mudah. Tetapi pada hari ini, Armstrong dengan mudah mengalahkan mereka. Padahal pada tahun 1993, sebelum Armstrong sakit, Armstrong finish di urutan ke-39. Untuk orang yang baru sembuh dari kanker dan menjadi juara adalah hal yang aneh. Dan David mempunyai kecurigaan bahwa Armstrong menggunakan doping. David pun mencari informasi lebih jauh dengan mewawancarai seorang pembalap.
Ia bilang bahwa betul di Tour de France ini masih ada yang menggunakan doping termasuk Armstrong. Karena hari ini Armstrong sangat di luar dugaan. Di hari berikutnya, ketika Armstrong sedang di terapi pijit kaki, ia mendapat telepon bahwa ia terindikasi positif kortison dan Armstrong meminta dijadwal ulang untuk tes dopingnya dengan alasan ia memakai obat oles krim untuk luka lecet karena sadel sepedanya. Lewat kurir sepeda motor, tim Armstrong mendapat suplai EPO secara rutin dan memakainya dengan penuh hati-hati dan rahasia. Setiap bekas jarum suntiknya dibuang dengan sangat rapi dan hasilnya Armstrong dan timnya selalu mendominasi setiap etape. Armstrong moving up fifth of all his teammates and he's trying to do a Sestriere. Armstrong still. Hingga pada suatu saat, timnya Armstrong mendapat kunjungan dari tim anti-doping secara tiba-tiba. Dengan sigap, Armstrong memasukkan cairan infus untuk menetralisir EPO yang ada di dalam darah dan hasilnya Armstrong dinyatakan negatif dari EPO. Di Amerika, negaranya Armstrong, ia dielulukan sebagai pahlawan karena ia membuktikan bahwa penyakit kanker bisa diatasi dan hal itu bukan halangan untuk menjadi juara Tour de France. Armstrong pun mendirikan yayasan dengan nama Livestrong, badan amal untuk membiayai riset tentang kanker dan tumor, dan hal itu membuat Armstrong semakin dihormati. Di tahun berikutnya, tahun 2000 dan tahun 2001, Armstrong menjadi juara lagi dan menjadi 3 kali juara berturut-turut. Yayasan Livestrong juga membuat gelang Livestrong yang berhasil mengumpulkan dana $50 juta untuk penelitian kanker. Dan di sela-sela masa rehat dari balapan, Armstrong datang juga ke rumah sakit kanker hanya untuk memberi semangat kepada para pasien. Sementara itu, David mendapat kabar bahwa Dr. Ferrari telah ditangkap oleh polisi Italia karena ada transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti yaitu sebuah buku harian Dr. Ferrari. Disebutkan bahwa pada tahun 1997, timnya Armstrong datang mengunjungi Ferrari dan hal itu membuat rasa penasaran David untuk menyelidiki Armstrong muncul kembali. Tetapi atasannya David tidak menyetujuinya bila buktinya tidak kuat. Sementara itu, Johan, direktur tim Armstrong, berkata bahwa timnya kekurangan 1 orang pembalap dikarenakan ada pembalap yang keluar dan ia menemukan pembalap yang luar biasa yang bernama Floyd. Setelah wawancara dengan Armstrong, Floyd pun diterima menjadi anggota tim setelah membuat persetujuan akan mengikuti dan menjaga rahasia segala program yang diberikan oleh tim. Floyd pun diajarkan oleh Armstrong untuk memakai EPO secara benar dan detail dan juga triknya supaya tidak terdeteksi oleh tim anti-doping. Dengan masuknya Floyd di tim, membuat Armstrong menjadi tak terbendung. Sehingga di tahun berikutnya, yaitu tahun 2002 dan 2003, Armstrong menjadi satu-satunya pembalap Amerika yang menjuarai Tour de France 5 kali berturut-turut. Seiring dengan waktu, dengan ditangkapnya Dr. Ferrari oleh polisi, Armstrong pun mendapat tudingan bahwa ia berafiliasi dengannya, sehingga mengharuskan Armstrong membuat pernyataan di publik bahwa ia tidak menggunakan obat karena ia tidak pernah dites positif menggunakan peningkat kinerja. Pada suatu malam, Floyd kecewa dengan direktur timnya karena sepeda-sepedanya dijual untuk membiayai programnya Dr. Ferrari. Sedangkan Armstrong hidup penuh dengan kemewahan, padahal timnya kekurangan uang. Hal itu mengakibatkan kontrak Floyd tidak diperpanjang di akhir musimnya. Di lain tempat, David mendapatkan informasi berharga dari istri pembalap bekas timnya Armstrong, Betsy Andrew, bahwa pada bulan Oktober 96 saat Armstrong di rumah sakit. Ketika itu, ia dan suaminya datang berkunjung. Dokter masuk dan menanyakan apakah Armstrong di masa lalu pernah menggunakan obat peningkat kinerja. Lalu Armstrong menjawab bahwa ia menggunakan EPO, pertumbuhan hormon dan kortison. Mendengar hal itu, David pun melaporkan kepada atasannya, meminta izin untuk melanjutkan investigasi Armstrong dan atasannya pun merestui. Untuk memperkuat bukti, David pun mewawancarai terapis yang biasa digunakan jasanya oleh tim Armstrong. Dari keterangannya, didapat informasi bahwa semua tim menggunakan obat EPO dan ada juga bekas pembalap di timnya Armstrong yang memberikan kesaksian
bahwa Armstrong menjadi pemimpinnya dalam pemakaian obat EPO. Selagi makan malam bersama keluarganya, David mendapat telepon dari Bob Hammam, sebuah perusahaan asuransi. Bob mengatakan bahwa jika Armstrong terbukti bersalah, maka perusahaannya tidak akan memberikan bonus kepada Armstrong. Maka Bob ingin memastikan David bahwa berita yang ia tulis hendaknya benar dan valid. Setelah mendapatkan bukti dari hasil wawancara dengan para saksi mata yang terlibat langsung dengan Armstrong, maka berita pun diterbitkan, yang mengakibatkan Armstrong marah besar pada David dan berencana akan menuntut balik kepada David. Dan konferensi pers pun digelar besar-besaran. Dalam konferensi pers itu, Armstrong bilang bahwa ia belum pernah sekalipun terindikasi positif dalam pemakaian obat ilegal, dan sepertinya para pers mempercayai hal itu. Dan akhirnya pada sidang pengadilan, Lance Armstrong tidak terbukti memakai doping, sehingga David Wells diwajibkan membayar 300.000 pound sterling kepada Armstrong karena melakukan tuduhan tanpa bukti. Bob Hammam juga diharuskan membayar bonus sebesar 5 juta atas kemenangan Armstrong di Tour de France. Pada tahun 2005, Armstrong pun masih menjuarai Tour de France yang ke-7 kalinya. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk pensiun dari sepeda dan fokus hanya untuk mengembangkan yayasannya dan juga membintangi beberapa iklan komersial. It's good for you. Sedangkan di tahun 2006, bekas rekan timnya Armstrong yaitu Floyd menjuari Tour de France berikutnya. Tetapi setelah dia dites doping, ternyata di sampel urinnya positif mengandung testosteron, sehingga gelar juaranya pun dicabut. Tetapi pada saat konferensi pers, Floyd membantah telah menggunakan doping, dan hal itu disaksikan oleh Armstrong lewat televisi. Dan pada tahun 2009, Armstrong pun berniat kembali mengikuti Tour de France, dan hasilnya ia juara ketiga. Dan hal itu adalah hasil yang luar biasa setelah sekian lama absen. Pada tahun 2010, Floyd datang ke USADA, organisasi anti-doping, untuk membuat pengakuan yang selama ini ia pendam. Ia sudah merasa capek dan lelah dengan segala kebohongan. Sudah tiba waktunya untuk membongkar segala kecurangan yang ia lakukan selama berada di timnya Armstrong, dan juga yang telah dilakukan oleh Armstrong. Setelah melakukan segala wawancara dan bukti tes laboratorium, USADA menampilkan tidak kurang dari 1.000 halaman bukti dan kesaksian, termasuk tes laboratorium dan pernyataan yang telah disumpah oleh semua rekan tim Armstrong, dan ia dicatat sebagai pengguna dan juga pemasok untuk tim. USADA mencatat penipuan paling canggih dan program curang profesional di sejarah olahraga saat ini. Akhirnya, Armstrong membuat pernyataan resmi di program Oprah Winfrey. Dengan begitu, Armstrong resmi mengakui segala kecurangannya. Akhirnya, ia pun dihukum seumur hidup, tidak boleh mengikuti kegiatan olahraga sepeda profesional. Pada tanggal 22 Oktober 2012, semua gelar juaranya di Tour de France selama 7 kali berturut-turut pun dicabut, dan film pun berakhir. Oke, sobat-sobat Universe pecinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!